Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukung Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Selasa 23 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu menasihati kami, menginginkan kami menjadi putra dan putrimu yang terbaik. Engkau menghendaki agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Namun kadang dalam pola tingkah laku kami, tutur kata kami melakukan kejahatan di mata-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam tingkah laku kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Anda baper? Kata ini begitu menjadi viral akhir-akhir ini, ketika banyak orang menanggapi masalah dengan terbawa dengan perasaan mereka. Kadang terjadi bahwa kita mengharapkan orang tidak berbuat jahat kepada kita, tapi kita dengan begitu mudahnya mengeluarkan cibiran, ejekan, fitnah kepada orang lain. Tapi pada gilirannya ketika kita mendapatkan kata-kata itu, lalu kita menjadi baper, tersinggung, dan marah-marah. Para sahabat sekalian, pagi hari ini Yesus mengingatkan kita, kalau Anda tidak mau supaya orang perbuat sesuatu yang jahat kepadamu, janganlah Anda melakukan itu kepada mereka. Tapi cobalah kita melihat dalam kehidupan setiap hari dari kita masing-masing. Kadang kita menggantikan kata-kata Tuhan ini dengan, Anda tidak boleh berbuat jahat kepada saya, tapi saya mempunyai hak untuk berbuat jahat kepada Anda. Dan ini sungguh tidak adil, saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Pertama, coba sejenak Anda rasakan betapa pedih dan terlukanya seseorang ketika dia mendapatkan makian, hinaan, cemoohan, dan fitnah. Coba rasakan itu. Tapi kadang kita mati rasa ketika kita menjadi marah.
Yang penting adalah meluapkan kemarahan saya dengan kata-kata yang kasar. Saya tidak memperhitungkan perasaan orang lain. Walaupun kadang ada sedikit penyesalan di akhir. Kedua, ketika kita mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain, fitnah, cemoohan, ejekan, bahkan makian, kita kan kadang tidak berpikir tentang apa yang dirasakan oleh mereka. Tapi sejenak ketika kata-kata yang sama terpantul kembali kepada kita, maka apakah sejenak kita berpikir bahwa itu adalah peringatan bagi saya bahwa saya pernah mengeluarkan kata-kata yang sama kepada mereka. Dan ketiga, tentunya Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi orang lain, entah lewat kata-kata kita maupun lewat perbuatan kita. Dan dalam konteks inilah, jika kita mengharapkan kebaikan bagi kita, maka harapan yang sama juga harus kita berikan kepada orang lain. Kalau kita mengharapkan bahwa segala keberuntungan, rahmat dan berkat datang kepada kita, maka kita pun harus mendoakan dan mengharapkan hal yang sama kepada orang lain. Dan akhirnya, sadarlah akan satu hal ini, bahwa penghargaan orang lain kepada kita bukan semata karena kedudukan, jabatan, atau harta benda yang kita miliki, tetapi karena karakter, sikap, dan pembawaan yang kita tampilkan di hadapan mereka. Di saat itulah kita semua akan merasakan sukacita karena kita telah menjadi berkat bagi mereka. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.